Ada satu video yang akhir-akhir ini rame banget diomongin. Seorang anak kecil yang usianya belum genap 2 digit, duduk di kursi nyaman dan ngomong dengan percaya diri, kalau Kadi Perintis itu lebih seru daripada jadi pewaris. Gue salah satu yang nonton sampai habis, dan jujur aja gue suka semangatnya. Anak sekecil itu udah mikirin bisnis, udah punya inisiatif sendiri dan kelihatan punya energi yang luar biasa buat ngejar sesuatu. Gak semua anak kecil bisa kayak gitu loh, kebanyakan usia segitu sibuk main yang buang waktu. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang bikin gue ngerasa aneh. Kalimat itu diucapin dari sofa empuk dengan latar rumah yang terang dan adem. Dan ketika dia ngomong soal perintis, konteksnya udah beda jauh sama orang-orang yang tiap hari beneran harus bertahan hidup. Jadi gue mau lurusin gini, perintis yang sebenarnya itu bukan tentang mulai usaha dari kecil terus langsung cuan miliaran. Perintis itu tentang ngerasain lapar tapi tetap jalanin kerjaan. Perintis itu tentang masih bangun di jam malam, dengan badan remuk tapi besok pagi harus bangun lagi karena kerjaan belum kelar. Gue inget banget waktu masih kerja jadi karyawan biasa. Masuk jam 8 dan pulang jam 5. Tapi itu baru kerjaan pertama. Sorenya gue masih lanjut lagi ngejar orderan ojol. Semua yang gue lakuin bukan biar dibilang pekerja keras, tapi karena hidup memaksa gue buat kerja keras. Dulu makan enak bukan soal selera, tapi soal kesempatan. Kalau lagi ada rezeki lebih, langsung beli nasi Padang. Tapi kalau lagi nggak ada, ya cuma gorengan sama es teh. Waktu lihat video itu, gue nggak pernah merasa iri karena gue juga suka sama semangat ini anak. Tapi gue cuma pengen meluruskan, karena banyak banget perintis di luar sana yang hidupnya nggak segampang dikasih modal dari keluarga. Mereka mulai dari minus, dan bahkan nggak ada mentor atau plan apapun. Dan justru karena itu gue bilang jadi perintis itu memang enak. Karena semua proses yang sakit itu ngasih makna. Rasa syukur lu jadi lebih dalam. Rasa percaya diri tumbuh dari bukti bukan dari pujian. Dan setiap langkah kecil yang berhasil dilewatin bikin kaki ini makin kuat. Video ini gue buat bukan buat nyindir atau ngerendahin siapapun. Karena semangat berjuang yang anak ini punya tetap layak dihargai. Tapi kita juga harus melek mata, nggak semua orang start dari tempat yang sama. Kalau lu lagi ada di posisi yang berjuang dari nol, gue pengen lu tahu, kalau lu nggak sendirian. Gue bakal ceritain kenapa semua rasa sakit itu bisa jadi sumber kekuatan. Kenapa hidup yang keras bisa bentuk mental yang tangguh. Dan kenapa jadi perintis walaupun sering dianggap remeh justru bisa jadi jalan paling jujur buat lu naik kelas. Dulu waktu gue kerja 2 shift, pagi sampai sore di kantor, sore sampai malam di jalanan, gak ada yang bisa gue andalkan selain diri gue sendiri. Gaji gue pas-pasan, tenaga juga tipis, tapi hidup tetap nuntut buat dilanjut. Karena gue tahu, kalau gue berhenti gak akan ada yang datang buat nolongin. Gue pernah pas ngojol tuh sambil nahan lapar karena harus ngirit buat bayar hutang. Pernah juga nganter penumpang sampai luar kota cuma buat nambah 50.000. Ada masa dimana semua kayaknya berat banget. Semua temen gue habis kerja pada nongkrong sedangkan gue ngojol. Gue sampai pernah di titik diam doang di rumah, nggak bertegur sapa dengan siapapun karena gue ngerasa malu jadi driver ojol. Tapi justru dari situ, gue ngerti satu hal. Orang-orang yang beneran ngerasain kerasnya hidup, mereka punya daya tahan yang beda. Mereka nggak gampang nyerah, karena buat mereka kata-kata nyerah tuh sama dengan kesiapan lu buat jadi miskin. Mereka tahan sakit setiap hari karena nggak punya pilihan buat lemah. Kita sering dengar kata perintis dipakai sembarangan. Seolah-olah semua yang mulai usaha, yang bikin coffee shop gede, mereka langsung bisa dibilang perintis. Padahal nggak sesederhana itu. Perintis itu bukan cuma tentang bikin sesuatu dari nol, tapi tentang proses ngelawan keadaan yang selalu nyuruh lu berhenti. Banyak orang ngerasa minder karena hidupnya belum stabil, merasa gagal karena belum bisa beli rumah, atau belum punya tabungan. Padahal mereka lagi ngelewatin fase yang paling menentukan masa depan. Mereka lagi nempatin posisi paling berani, karena nggak ada yang menjamin dia berhasil. Gue pernah baca tulisan dari Pramudia Anantatur, dia bilang, dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kau pegang, yaitu keberanian. Bukan kekayaan, bukan juga jabatan, tapi keberanian. Dan orang-orang yang berani bertahan saat semuanya berat, itu justru pejuang yang paling jujur. Kalau hari ini lu masih kerja keras tapi belum kelihatan hasilnya, bisa jadi emang prosesnya lagi bikin mental lu kuat dulu. Karena yang naik terlalu cepat, biasanya jatuhnya juga cepat. Tapi yang naik pelan-pelan sambil luka-luka, mereka justru bisa tahan lama. Ada rasa kesepian yang nggak bisa dijelasin waktu lu jalan sendirian. Bukan karena nggak punya temen, tapi karena hidup lu beda jalur sama temen-temen lu. Tapi justru karena itu, perintis sejati punya kedalaman yang orang lain gak bisa beli. Mereka punya cerita, punya luka, dan punya alasan kenapa mereka pantas berdiri tegak kalau nanti berhasil. Satu hal yang sering bikin orang ngerasa kecil saat lihat kisah sukses di internet adalah lupa kalau titik start setiap orang beda-beda. Ada yang mulai dari lantai dasar, ada juga yang lahir langsung di lantai 3. Gak ada yang salah sama sekali, tapi kalau dua-duanya pakai label perintis,
Harusnya konteksnya juga dijelasin. Gue bukan anti privilege loh ya. Kalau emang ada yang lahir dalam kondisi enak dan tetap kerja keras, gue sangat-sangat appreciate sekali. Tapi yang gue mau tanemin tuh kalau jadi perintis sejati bukan sekadar soal kerja keras doang. Itu semua soal bertahan saat semua hal di sekitar lu ngajak buat nyerah. Perintis yang beneran mulai dari bawah tuh ngerti rasanya kerja sambil ngelawan rasa malu. Mereka tahu gimana pedihnya ditolak, diremehkan, dan dijadiin bahan omongan. Karena mereka semua tahu mereka nggak punya opsi selain tetap maju dan berjuang. Ada satu kutipan dari MH Ainun Nadjib yang gue pegang terus. Beliau bilang begini, yang kita butuhkan bukanlah orang yang hebat, tapi orang yang mau terus belajar. Dan itu bagus banget loh, karena jadi perintis sejati itu bukan tentang jadi hebat dari awal, tapi tentang terus belajar walaupun jalannya nggak rata. Kalau lu lagi ngelewatin fase sulit, itu bukan pertanda lu gagal. Karena hidup ini nggak pernah janji bakal gampang, tapi selalu kasih kesempatan buat orang yang tahan banting. Kadang yang lu butuhin bukan skill baru, tapi kepala yang nggak gampang goyah dan hati yang nggak gampang rusak walau digempur kenyataan. Gue pernah mikir kenapa orang yang ngelewatin kesusahan malah jauh lebih matang. Ya karena mereka belajar langsung dari sumber yang paling luas, yaitu pengalaman hidup. Nggak ada teori yang bisa ngajarin gimana caranya tetap senyum waktu dihina. Nggak ada kelas online yang ngajarin gimana caranya tetap berdiri waktu semua orang ninggalin. Itu semua lu pelajari sendiri. Lu pelajarin semuanya itu di jalan, di tengah perjuangan, dan di saat lu sendirian. Banyak yang ngira jadi perintis itu identik sama punya bisnis sendiri, bisa jalan-jalan, bisa kerja sesuka hati. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Kadang jadi perintis itu berarti kerja sendirian, dibayar kecil dan hasilnya belum tentu jelas, tapi tetap lu jalanin karena percaya suatu hari nanti ini semua bakal ada artinya. Dan emang begitulah cara kerja perubahan. Dia nggak datang dari atas, dia tumbuh dari bawah, dari kaki yang tetap melangkah dan dari tangan yang tetap bekerja. Jadi jangan pernah remehkan langkah kecil, karena langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih kuat daripada lompatan besar yang cuma sekali doang. Kadang yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa kuat lu bisa bertahan di tengah tekanan. Dan orang-orang yang sukses beneran itu biasanya bukan yang paling banyak modalnya, tapi yang paling kuat tahan saat semuanya belum kelihatan hasilnya. Mereka tetap gerak, tetap ngulik, dan tetap jalan. Karena mereka tahu, semua hal besar itu dibangun dari hal kecil yang dijaga terus sampai akhirnya tumbuh dan berbuah. Gue di sini mau berbagi, tapi gue cuma mau bagi apa yang beneran gue lakuin waktu hidup gue masih serba ngepas, bahkan kadang nggak cukup. Karena hal-hal kecil yang gue lakuin waktu itu ternyata ngasih dampak yang lebih besar dari yang gue sangka. Hidup ini emang keras dan itu fakta. Tapi daripada ngeluh tiap hari, gue pilih buat ngerti cara ngaturnya. Misalnya kalau penghasilan gue cuma cukup buat hidup 3 hari, artinya gue harus mikir gimana caranya bikin penghasilan itu tahan seminggu. Ini semua bakalan berat banget di awal, tapi pas lu udah coba, semua bakalan lebih ringan. Dulu gue sempat mikir kalau kerja di 2 tempat itu bakalan nyiksa. Tapi ternyata justru dari situ gue belajar manajemen waktu dan keuangan. Gue bisa bangun lebih pagi walaupun tidur gue juga kepagian. Gue bisa memangkas uang makan tiap hari walaupun itu semua bikin badan gue kering kerontang. Dan itu semua yang membawa gue sampai di titik ini sekarang, dengan mental yang lebih kuat. Hal kedua yang gue lakuin adalah mencoba jujur sama diri sendiri. Kalau emang lagi capek, ya gue bakalan istirahat. Istirahat bukan alasan buat berhenti, tapi cuma buat ngasih jeda sebentar sebelum lanjut lagi. Waktu jadi ojol, gue sering ngobrol sama sesama driver. Dari situ gue sadar, yang bikin kita bisa terus jalan bukan cuma karena butuh uang. Tapi gue selalu percaya bahwa Tuhan gak pernah tidur. Dia selalu melihat proses yang kita lalui. Dan yang perlu lu lakuin hanyalah jalan terus, sampai Tuhan membukakan pintu kebebasan yang lu mau. Dan rasa ingin merubah nasib itu yang bikin gue terus cari cara, terus adaptasi, dan terus belajar. Hal ketiga yang pelan-pelan gue terapin adalah mikir lebih panjang. Dulu, semua hal gue pikirin jangka pendek. Yang penting hari ini bisa makan. Tapi lama-lama gue sadar, kalau cara itu diterusin, hidup gue gak akan kemana-mana. Dan akhirnya gue mulai nyisihin uang, mulai memangkas pengeluaran makan, bahkan sampai uang rokok pun gue pangkas habis-habisan. Satu lagi yang penting adalah, jangan tunggu validasi orang lain. Dulu gue sering ngerasa minder karena kerja di 2 tempat dan gak bisa nongkrong tiap minggu. Tapi sekarang gue sadar, keputusan buat gak ikut-ikutan itu justru yang nolong gue keluar dari tekanan finansial sekarang. Gue gak bilang semua orang harus kerja 18 jam sehari kayak gue dulu. Tapi kalau lu lagi ngerasain hal yang sama, gue cuma mau bilang bahwa proses yang lu lalui sekarang adalah proses yang bikin lu lebih paham nilai dan arti dari kerja keras. Dan kalau lu tanya apa langkah pertama buat mulai bangkit, ya berhenti ngebandingin jalan lu sama jalan orang lain. Karena ketika lu fokus sama jalan lu sendiri, langkah sekecil apapun akan terasa lebih ringan, dan lu gak akan terdistraksi dengan pencapaian orang lain. Lu hanya perlu fokus di langkah dan tujuan lu sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mikirin gimana caranya cepat sukses, sampai lupa nikmatin proses belajarnya. Padahal, yang bikin lu kuat bukan hasil akhirnya, tapi cara lu bertahan di setiap tahap yang udah lu lewatin.
Dan yang penting bukan seberapa hebat langkah pertama lu, tapi seberapa banyak langkah berikutnya yang tetap lu ambil meskipun dunia luar nggak ngasih tepuk tangan. Lu boleh mulai dari tempat yang sempit, dari lingkungan yang susah, dari kondisi yang bikin kepala panas tiap hari. Tapi itu bukan alasan buat berhenti. Justru dari tempat seperti itu lahir orang-orang paling kuat, yang tahu rasanya kecewa tapi tetap berdiri, yang jatuh berkali-kali tapi tetap nyari cara buat bangkit lagi. Gue bangga dulu pernah merintis karena gue bener-bener mulai tanpa bantuan siapapun. Gue diremehkan, dikucilkan, dan dianggap gak bisa sukses sama orang sekitar, tapi gue tetap jalan. Karena perintis sejati bukan dinilai dari seberapa cepat dia sukses, tapi dari seberapa lama dia bisa bertahan waktu hidup lagi gak ramah. Lu yang sekarang masih ngojek, masih kerja serabutan, atau masih usaha kecil-kecilan di garasi rumah, selalu percayalah bahwa itu semua awal dari sesuatu yang besar. Karena semangat kayak gitu gak bisa dipelajari di buku, gak bisa diturunin dari orang tua, dan gak bisa dibeli pakai uang. Dan itu semua lahir dari tekanan, dari tangisan yang lu telan diam-diam, dan dari malam-malam yang lu lewatin tanpa kepastian. Makanya ketika ada orang yang bilang jadi perintis itu seru, ya lu bilang seru karena lu ada yang support. Coba kalau nggak ada yang support, nggak ada yang modalin lu, nggak ada yang peduli sama apa yang lu perjuangin, dan nggak ada yang nemenin lu waktu lu jatuh, masih seru nggak menurutmu? Buat gue jadi perintis itu bukan soal keseruan, karena jadi perintis itu nggak bisa dijelaskan dengan apapun. Ada tawa di dalamnya, ada senang, duka, bahagia, dan semuanya bercampur jadi satu. Satu kalimat yang selalu gue pegang sampai sekarang adalah, yang benar-benar merintis nggak pernah minta orang lain buat bilang kalau dia hebat. Karena saat waktunya datang, dunia sendiri yang bakal menunjukkan. Itu kalimat yang jadi pegangan gue tiap kali ngerasa pengen nyerah. Karena gue tahu, semua sakit yang dulu pernah gue rasain adalah alasan kenapa sekarang gue bisa lebih kuat dan hebat. Kalau sampai akhir ini lu masih dengerin gue, artinya ada sesuatu dari cerita ini yang nyentuh batin lu. Ada banyak orang yang hari-harinya terasa berat, tapi tetap jalan. Ada yang kerja pagi sampai pagi lagi, cuma buat nutup utang. Dan ada juga yang masih berjuang dari titik yang nggak kelihatan siapa-siapa. Gue bikin video ini buat nyalain lagi semangat lu yang mungkin udah lama mati. Karena kalau cerita kayak gini bisa ngebantu satu orang buat bangkit lagi, itu udah cukup jadi alasan kenapa konten ini gue buat. Gue juga mau ajak lu buat nulis di kolom komentar. Ceritain aja sedikit tentang perjuangan lu saat ini. Siapa tahu ada orang lain yang baca dan terus ngerasa lebih kuat karena tahu dia nggak sendirian. Lu juga bisa share video ini ke teman, sahabat, atau siapapun yang lagi berjuang diam-diam. Mungkin lu nggak sadar, tapi satu klik dari lu bisa jadi titik balik buat orang lain yang udah hampir nyerah. Dan kalau lu suka dengan konten yang gue buat, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terakhir, gue pengen lu tetap jalanin hari ini dengan kepala tegak. Nggak peduli seberapa berat beban di punggung lu karena lu udah jalan sejauh ini. Dan percayalah bahwa Tuhan akan merubah nasib hambanya yang selalu berjuang dan tidak pernah menyerah. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.